teman-teman, kembali lagi dengan saya Noni Fatmawati. Nah, di sini dan kali ini saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Nah, kali ini saya akan membahas tentang RPL dengan menggunakan layanan informasi yang berjudul Membentuk Kebiasaan Belajar Siswa di Masa Pandemi COVID-19. Oke, ditonton ya sampai habis, jangan skip. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Akhirnya kita kembali berjumpa lagi walaupun dari jarak jauh. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dan berdoa selesai. Oh iya, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak ibu semuanya. Apakah pelajaran sebelumnya berjalan dengan lancar? Tidak. Kenapa? Oh, dikarenakan jaringan. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, pasti gurunya semua memaklumi karena keadaan begini. Di sini ibu ingin menyampaikan tujuan layanan yang berbentuk layanan informasi yang bertopik membentuk kebiasaan belajar di masa pandemi COVID-19. Nah, sekarang apakah anak-anak ibu sudah siap dalam mendengarkan dari penjelasan yang ibu jelaskan? Baiklah, kalau sudah siap. Baiklah, di sini Bu akan membantu anak-anak ibu sekalian untuk dapat membentuk kebiasaan belajar di masa pandemik ini. Apakah anak-anak ibu semuanya mau tahu? Iya, tentu anak-anak ibu semuanya pada ingin tahu dan bagaimana cara membentuk kebiasaan belajar itu di rumah pada masa pandemi ini. Baiklah, ibu akan menjelaskannya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar itu adalah perilaku belajar seseorang dari waktu ke waktu dengan cara yang sama, dalam rangka menambah ilmu pengetahuan baik di sekolah maupun di rumah. Kebiasaan belajar yang bersifat positif atau baik akan membantu siswa untuk menguasai materi pembelajaran. Sehingga dengan memiliki kebiasaan belajar yang baik, maka seseorang akan menentukan keberhasilannya di dalam belajarnya. Dan kebiasaan belajar juga adalah cara-cara yang ditempuh oleh siswa dalam belajar untuk mencapai tujuan tertentu yang dilaksanakan secara rutin sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu semuanya, bagaimana cara anak-anak ibu yang selama ini dalam melakukan kebiasaan belajar dalam mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini? Kok pada diam? Gak ada yang mau jawab nih. Atau ibu tunjuk satu-satu ya. Baiklah, dimulai dari Dewi ya. Dewi dalam melakukan kebiasaan belajarnya, apa yang Dewi lakukan? Baik. Kebiasaan belajar Dewi selalu mengikuti pelajaran pada saat masuk sekolah. Yang lain ada? Oh, Ririn.
Kebiasaan belajar apa yang Ririn lakukan dalam mengikuti pelajaran? Bagus Ririn. Ririn sebelum melakukan pembelajaran, Ririn selalu mempersiapkan media berupa HP untuk belajar. Bagus. Ada yang lain? Nah, kamu Fahri, apa kebiasaan belajarnya? Nah, kalau Fahri, kebiasaan belajarnya yaitu selalu telat dalam mengikuti pelajarannya. Ini, Fahri ini nggak bisa dicontoh ya anak-anak ibu semuanya. Fahri harus mengubah semuanya atau mengubah cara kebiasaan belajarnya ya nak. Apakah anak-anak ibu semuanya ada mau bertanya lagi? Nah, Citra, ada apa Citra? Ya, bagus pertanyaannya. Citra bertanya bagaimana pembelajaran daring dan jarak jauh dapat dilakukan dengan efektif. Ibu akan memberitahukannya. Yang pertama, tetapkan manajemen waktu, atur waktu belajar dengan fokus dan teratur. Dan kerjakan dengan fokus tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Dan yang kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan berupa HP dan media WhatsApp dan Zoom dan aplikasi lainnya. Dan yang ketiga, belajarlah dengan serius. Dan yang keempat, jaga komunikasi dengan guru dan teman-teman di kelas ini. Dan jika dibutuhkan, perlu juga diadakan grup khusus untuk membahas tugas yang diberikan oleh guru yang tidak diharuskan dilakukan dengan tatap muka. Berkomunikasilah dengan teman-teman kalian dengan baik untuk menghindari suatu kesalahpahaman. Nah, jika kalian belum yakin dengan hasil tugas yang dikerjakan, segera kalian langsung menghubungi guru yang mengajar. Tetapi anak-anak ibu semuanya, dengan menghubungi guru pelajar secara sopan dan baik serta tata keramanya. Baiklah, apakah anak-anak ibu semuanya sudah mengerti dan paham atas penjelasan yang ibu berikan? Alhamdulillah, anak-anak ibu semuanya sudah mengerti dan paham. Ibu akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang tips belajar di rumah yang sehat selama pandemi. Sebelumnya, ibu sudah pernah nge-share video tentang tips belajar yang sehat selama pandemi di dalam grup kita di WhatsApp kan? Apakah anak-anak semuanya sudah melihat dan menonton video tersebut? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum kenapa? Oh, yaudah tidak apa-apa. Di sini Ibu akan mengkaji ulang tentang tips belajar di rumah yang sehat selama pandemi. Tips yang pertama yaitu tanamkan motivasi yang kuat. Agar semangat belajar tetap terus ada, maka setiap anak harus memiliki motivasi yang kuat, tidak menjadikan aktivitas tersebut menjadi beban. Siswa dapat diajarkan untuk menanamkan pikiran positif jika ingin kembali belajar di sekolah. Maka saat ini harus belajar untuk belajar di rumah dan tetap semangat dalam menghadapinya. Dan yang kedua, mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Suasana yang nyaman dalam belajar. Setiap anak bisa aja berbeda. Ada sebagian anak yang dapat belajar harus di tempat yang sunyi dan sepi, dan namun juga ada anak yang suka belajar dengan adanya iringan musik yang lembut. Semua itu dapat diatur sesuai kebiasaan belajar si anak. Suasana yang nyaman itu juga menyangkut tentang kerapian dan kebersihan tempat belajar. Jadi,
Usahakan meja belajar dan lingkungan sekitar selalu bersih dan buku-buku, alat tulis tertata rapi. Dan yang ketiga, membuat jadwal belajar harian. Jika si anak merasa jenuh dengan aktivitas yang monoton selama belajar di rumah, maka si anak dapat disarankan untuk membuat jadwal belajar harian. Kegiatan yang dijadwalkan bisa menyesuaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau sesuai jadwal yang dengan kemampuan siswa. Contoh, jadwal belajar. Jam 8 sampai jam 9 itu siswa belajar matematika. Jam 9 sampai jam 10 belajar bahasa Indonesia. 10 sampai 10.30 istirahat. 10.30 sampai 11.30 belajar seni. 11.30 sampai 12.30 belajar agama. Dan dengan adanya jadwal seperti itulah, selain siswa dapat belajar secara fokus, siswa juga memiliki kegiatan beragam dalam suatu hari dan pastinya berinovasi setiap harinya. Yang keempat, jangan malu bertanya. Siswa diharapkan tidak malu untuk bertanya kepada orang yang dianggapnya mampu memecahkan kesulitan yang dihadapinya. Atau siswa juga dapat berinovasi mencari media-media yang dapat digunakan untuk belajarnya. Misalnya, mencari referensi-referensi tugas di internet dan lain sebagainya. Dan yang kelima, dan yang terakhir, tetap menjaga kesehatan selama belajar. Runtutan tugas yang semakin hari semakin banyak. Terkadang membuat si anak harus belajar lebih ekstra dengan melebihi waktu atau jadwal yang telah dibuat. Yang kelima adalah tetap menjaga kesehatan selama belajar. Runtutan tugas yang semakin hari semakin banyak, terkadang membuat si anak harus belajar lebih ekstra dengan melebihi waktu atau jadwal yang telah dibuat. Padahal, siswa juga harus tetap menjaga kesehatan selama belajar di rumah dengan cara mengatur pola duduk yang benar saat menulis atau membaca. Sering melakukan senam peragangan sederhana di sela-sela belajar agar tidak mengalami kram pada bagian anggota tubuh. Selain itu, rutin minumlah air putih agar tidak dehidrasi, juga penting dilakukan. Si anak juga diperbolehkan untuk mengkonsumsi jajanan ringan atau cemilan selama belajar. Hal ini sangat membantu dalam menjaga konsentrasi si anak. Demikianlah hasil pembahasan saya tentang rencana pelaksanaan layanan dengan materi membentuk kebiasaan belajar siswa di masa pandemi ini. Nah, demikianlah anak-anak Ibu penjelasan dari Ibu tentang membentuk belajar di rumah yang sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, dan sekarang Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu untuk membuat kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Apakah anak-anak Ibu sudah mengetahui kesimpulannya? Loh, kok diam aja sih? Sepertinya dari tadi anak-anak Ibu ini hanya diam saja kalau sudah Ibu suruh untuk berbicara. Benar kan? Diam aja. Nah, apa perlu Ibu tunjuk lagi satu persatu untuk menjelaskan kesimpulannya? Oke, baiklah. Iya, Ibu akan tunjuk beberapa orang untuk menjelaskan kesimpulan yang anak-anak Ibu sudah dapat. Ibu mulai dari, oh iya, kamu Fitri, dari tadi diam aja sih. Fitri, coba jelaskan kesimpulannya. Iya, tidak apa-apa Fitri.
Coba jelaskan saja. Nggak marah kok Ibu. Iya. Iya. Oke, bagus. Apakah teman-temannya Fitri sudah mendengar apa penjelasan yang disimpulkan oleh Fitri? Ada yang belum? Ada yang tidak? Oke, baiklah. Ibu akan menjelaskan dan menyimpulkan apa yang telah disimpulkan oleh Fitri. Fitri menyimpulkan dalam melakukan pembelajaran yang saat ini hanya dilakukan secara daring dapat dilakukan dengan efektif, yang selalu manajemenkan waktu untuk mengatur waktu belajar dengan teratur dan mempersiapkan alat teknologi serta belajarlah dengan serius. Oke, bagus kan yang Fitri jelaskan? Ada lagi yang mau menyimpulkannya? Iya, Rido. Coba kamu simpulkan, Rido. Iya. Iya, bagus. Iya. Iya, betul. Iya. Bagus. Nah, di sini Rido menyimpulkan untuk dapat membentuk kebiasaan belajar di rumah, kita haruslah tanamkan motivasi yang kuat serta semangat dalam menghadapi belajar. Dan kita dapat mengkondisikan tempat belajar yang senyaman-nyamannya untuk dapat belajar yang lebih baik di rumah maupun di luar rumah. Serta jika mau membentuk kebiasaan belajar dengan baik dan sehat, alangkah baiknya anak-anak ibu mengatur jadwal dalam belajarnya. Dari yang disimpulkan Fitri dan Rido, itu semuanya sudah bagus. Berarti ibu anggap anak-anak ibu semuanya sudah mengerti dan memahami dari kesimpulan apa yang telah ibu berikan hari ini. Nah, sekarang pelajaran kita kan sudah selesai. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Dan berdoa selesai. Ya sudah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu adalah penjelasan tentang rencana pelaksanaan layanan atau RPL dalam membentuk kebiasaan belajar yang sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.